Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sesi pertama ini kita mau coba review buat kalian-kalian yang masih kesulitan dan yang masih ketinggalan tentang TOEFL. Seperti biasa, seperti yang kita ketahui, singkatannya udah jelas di layar. TOEFL Test of English as Foreign Language, karena bahasa asing, jadi memang asing buat kita. Kemudian kalau kita ingat di sesi kedua bahwa TOEFL itu ada 3 section. Section pertama listening, section 2 structure and written expression, section 3 reading. Yang akan dibahas di kelas kalian section 2 dulu, jadi tidak mulai dari listening, tapi dari structure. Terus ini beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika nanti menghadapi soal TOEFL, bahwa soal TOEFL ini yang structure ini bagian section yang kedua, kemudian soalnya ada 40 soal. Perhatikan 40 soal ABCD dan waktunya 25 menit. Saya udah hitung, jadi satu soal itu harus kalian selesaikan dalam waktu 37,5 menit. Jadi berlatihnya harus serius. Kemudian jadi satu soal hanya kurang lebih 38 detik. Dalam 40 soal ini terbagi dua. Yang pertama, yang soal nomor 1 sampai 15 itu multiple choice biasa, pilihan ganda biasa, ABCD. Jadi pilihlah jawaban yang benar. Kemudian di soal yang ke-16, nomor 16 sampai nomor 40 itu pilihlah jawaban yang salah. Ini yang sering kali menjebak kalau belum pernah latihan TOEFL, tiba-tiba skornya dapat jelek karena dia nggak melihat perintahnya pilih jawaban yang salah. Saya ulang, yang 1 sampai 15 pilihlah jawaban yang benar, jadi ABCD-nya. Kemudian kalau ini pilihlah jawaban yang salah. Dan perintah yang selanjutnya yaitu untuk memilih jawaban yang paling mudah. Soal nomor 1 sampai 5 mudah, seterusnya agak sulit dan seterusnya. Ini strategi umum yang harus kalian lakukan, harus kalian pahami. Setiap soal, baik reading, baik listening, baik structure, semuanya sama perintahnya. Perintahnya itu ya pilihlah jawaban. Jadi kalau mau masuk ke latihan soal TOEFL, perintahnya udah familiar. Perintahnya yaitu paling suruh pilih jawaban. Kalau nggak usah terlalu lama di perintah, di direction. Mulailah dengan nomor 1 sampai nomor 5, kemudian dilanjutkan nomor 16 sampai nomor 40. Kalau ada waktu bisa kembali ke nomor berikutnya atau nomor yang sebelumnya. Dan tidak ada jawaban yang tidak ada penilaian yang dikurangi, jadi setiap jawaban atau setiap soal harus dikerjakan harus diselesaikan semua, harus diisi semua. No leave and never any leave questions blank. Jangan sampai dilewatkan. Jadi semuanya harus dijawab. Kemudian di structure questions yang tipe pertama itu ada 15 soal, 15 nomor. Ini menguji kebenaran, menguji keakuratan struktur bahasa Inggris kalian. Ini kita mulai dari contoh lewat pertama. Homo sapiens bla 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 about 40,000 years ago. Tiba-tiba ada kalimat ini, kemudian muncul pilihannya ada the first appearance, first appear, first appearing, first appear. Sekilas semuanya ada appear di sini. Nanti di skill 1 kita akan belajar setiap kalimat itu harus ada subjek. Ini udah ketemu subjeknya, dan ternyata nggak ada kata kerjanya, nggak ada verb-nya. Yang pilihan pertama ini bukan verb, tapi ini kata benda. Sekilas seperti kata kerja, memang appear. Ini kata kerja first appear. Ini first appearing, tapi ing. Ini the first appear. Ada kata kerjanya, tapi ada subjeknya. Ini nggak boleh, karena double subject. Yang paling tepat dan paling mendekati adalah B.
Homo sapiens first appear about 40,000 years ago. Masih contoh, prosedur penyelesaian soal struktur seperti itu adalah pertama, kalian harus pahami kalimatnya, study the sentences. Kemudian jawabannya harus dimengerti. How well it complete the sentence, kalimat jawaban itu lengkap atau tidak. Kemudian yang ketiga, jangan membuang jawaban dulu atau eliminate incorrect, jangan dulu. Kalau belum yakin, kalau udah yakin nanti ada tahapnya. Oke, masuk ke skill atau strategi. Strategi satu itu namanya subject and verb agreement. Subject and verb agreement. Jadi setiap kalimat itu kalian harus teliti mana subjeknya, mana verbnya, mana subjeknya, mana predikatnya. Di contoh kalimat ini sederhana, at teach TOEFL, udah ketahuan subjek yang kita kenal, subjek TWAU ini subjek, kemudian karena ada kata kerja teach, ini verb, subjek, verb. Kalimat ini lengkap. Kemudian tipe-tipe soal yang ada di skill 1 ini biasanya ada subject is missing, jadi kata kerjanya yang nggak ada, missing, tapi kalian harus teliti. Kemudian di tipe yang kedua, jebakan yang kedua, biasanya kata kerjanya yang hilang. Ini juga butuh ketelitian. Yang di ketiga ini, kata kerja maupun subjeknya sama-sama nggak ada. Atau yang terakhir, jebakan yang terakhir, ada double subject, extra subject, atau extra verb. Nanti kita lihat di soal. Kita masuk ke soal. Bla 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 bla. Example number 1. Bla 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 was ringing continuously for hours. Kita lihat subjeknya tidak ada. Kita tebak-tebak ini was ringing adalah verb. Berarti yang dibutuhkan adalah subject. Loudly bukan subjek. Ini adverb, keterangan, kata keterangan. In the morning kata keterangan, juga keterangan waktu. Yang mendekati subjek adalah dua, C dan D. The phone and the bells. Kalimatnya yang kita lihat di sini ada was ringing. Was ringing itu to be-nya was, berarti harus mencari subjeknya tunggal. Yang tunggal di sini adalah the phone. Jadi yang tepat the phone was ringing. Jadi kalau dipilih the bells akan fatal karena harus the bells harus were di sini. Jadi pilihan tepat adalah C. Masuk ke contoh kedua. Newspapers bla 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 every morning and every evening. Kalau kita lihat subjeknya, atau subjeknya bisa nggak selalu DWIU, bisa kata benda. Newspaper kata benda. Ini artinya surat kabar. Surat kabar titik-titik setiap pagi dan setiap malam. Jadi nggak ada kata kerjanya, verbnya nggak ada. Ini subjeknya ada. Yang harus kita jawab, cari jawabannya adalah mencari kata kerjanya. Sekilas A delivery, ini kata kerja, padahal kata kerjanya deliver. Kalau deliver itu kata benda. Jadi ini menjebak. A delivery ini ada kata kerjanya. On time ini bukan kata kerja, tepat waktu, regularly, teratur. C dan D kita buang. A juga kata benda. Dan yang paling mendekati adalah B. Dia kata kerja dan kalimatnya sempurna. Newspapers are delivered. Surat kabar dikirim setiap pagi dan setiap malam. A delivered. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Kemudian di contoh yang ketiga, the plane bla 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 landing at the airport in 5 minutes. Setelah kita tahu subjek sama verb, kita diuji sekarang. Betul nggak subjek sama verbnya? The plane di sini adalah subjek. Kemudian pesawat ya, titik-titik landing. Landing itu oke, kita terima ini sebagai subjek. Kemudian kalau ingat ada kata kerja ing berarti kita harus ingat mungkin present continuous. Kita tebak-tebak aja. Ini ada is landing, is landing, is landing. Nah, ingat. Yang paling mendekati adalah kita coba masukkan the plane it is. Ternyata nggak tepat. Walaupun is-nya dibutuhkan, tapi ternyata
ada the plan sebagai subjek, it sebagai subjek, ini double subjek, buang. Sama, ini B juga double subjek, ada the plan, ada it, walaupun ada is. Ini yang C, subjeknya masih the plan, masuk is-nya kita butuhkan, ternyata descending ini kata kerja juga ing, descending ini landing. Jadi A, B, C nggak tepat. Jawaban yang paling tepat adalah will be. Dia bentuknya future. Pakai will, karena kata kerjanya ing, dia butuh be. Will be landing. Kita masuk ke contoh. Exercise 1. My best friend always helpful with problems. Ini sebagai subjek, my best friend. Helpful ini harusnya masuk ke verb. My friend helpful. Tapi kalimat ini nggak sempurna walaupun ada subjek. Malah missing verb. Dia harus butuh to be. My friend is always helpful. Jadi karena is-nya nggak ada, maka kalimat ini salah, incorrect. Nomor 2. The bus schedule has changed since last week. The bus schedule ini dianggap sebagai subjek. Kemudian has changed. Ini present perfect, artinya telah berubah. Ini strukturnya betul, has changed, regular, ini subjek, jadi subjeknya ada, verbnya ada, jadi kalimat yang nomor 2 betul, correct. Kemudian yang ketiga, accidentally drop the glass on the floor. Accidentally ini bukan subjek, tapi tiba-tiba langsung drop, menjatuhkan gelas di lantai. Siapa yang menjatuhkan? Nggak ada subjek. Apakah di sini I? Berarti anggap aja udah langsung kalian udah tebak. Ini kalimat nggak ada subjeknya, berarti incorrect. Kemudian kalimat yang keempat, the customer paying the clerk for the clothes. The customer subjek, paying ini kata kerja ing. Ternyata ini missing be. Harusnya is. Kalau mau sempurna, walaupun ada subjek, ada verb, tapi masih belum sempurna. Jadi kalian tembak aja langsung ini incorrect. Nomor 5, the professor handed the syllabus to the students. The professor kita tahu sebagai subjek, kata kerjanya ada hand. Ini walaupun artinya tangan, tapi karena ini ya masuk ke dalam kata kerja, artinya bukan tangan, menyerahkan. Strukturnya udah betul, ini adalah bentuk past tense, subjek, ini verb, maka kalimat ini nomor 5 betul. C. Masuk ke nomor 6. Nomor 6, each day practice the piano for hours. Each day ini keterangan waktu. Tiba-tiba latihan piano. Siapa yang latihan? Subjeknya hilang. Berarti kalimat ini nggak sempurna. Subjeknya hilang. Jadi incorrect. The basketball player tossed the ball into the hoop. Langsung aja, the basketball itu subjek, the basketball player ya. Kemudian toss ini kata kerja lampau. Dan kalimatnya sempurna, ada subjek, ada verb, dan strukturnya betul, ini correct. Nomor 8, the new students in the class very talkative and friendly. The new students ini subjek, in the class ini hanya keterangan tempat, harusnya the new student very talkative. Very talkative ini harusnya dianggap sebagai verb, tapi nggak sempurna karena dia sebagai kata sifat butuh to be. Jadi harusnya the new student in the class is talkative. Kalimat ini kita tembak incorrect, kurang missing verb. Terakhir, nomor 9, walking with the children to school. Walking ini memang kata kerja, tiba-tiba kalimat depannya ada walking with the children. Siapa yang walking? Berarti ini hilang subjek, subjeknya hilang, jadi nggak sempurna. Ini incorrect. Nomor 10, the whales headed south for the winter. The whale ini kan paus, jadi itu pala, tapi bukan kata benda. Ini masuk kata kerja, artinya mengarah atau menuju. Ini ada subjek, the whales, kata kerjanya headed, bentuknya lampau, dan ini sempurna, strukturnya juga sempurna, jadi nomor 10 correct. Itu contoh dari skill 1, cukup latihannya, contohnya, dan exercise-nya selesai. Mudah-mudahan bisa ditonton sampai selesai. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.